Kita jumpa lagi. Di video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di kolom komentar ya tentunya. Salah satunya yang bertanya terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh PLN, ya pembangunan listrik yang ada di tanah miliknya. Apakah itu nanti ada ganti rugi atau kompensasi dan segala macamnya. Jadi teman-teman yang mau saya sampaikan begini. Jadi jika ada tiang listrik yang dibangun di atas tanah milik teman-teman semua, itu tidak perlu khawatir. Jadi tidak usah takut. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya hak ganti rugi atau kompensasi. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Ya karena memang semuanya itu sudah ada aturannya. Ya jika ke depannya misalkan teman-teman mengalami hal semacam ini, ya jadi tidak usah khawatir karena aturannya itu juga cukup jelas ya. Ya jadi dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya itu ada di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana yang sudah diubah dengan pasal 42 angka 21 Perpu Cipta Kerja. Jadi di situ mengatur terkait dengan ganti rugi dan kompensasi teman-teman. Ya, jadi saya bacakan dulu bunyi pasalnya. Pasal 42 angka 21 Perpu Cipta Kerja, ia mengubah ketentuan di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Ketenagalistrikan. Penggunaan tanah oleh pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman semua, berkaca dari regulasi ini, jikalau kemudian teman-teman mengalami hal semacam ini, tanahnya dipakai untuk mendirikan tiang atau gardu atau menara transmisi misalkan, itu nanti teman-teman akan mendapatkan ganti rugi. Ganti ruginya dari siapa? Dari PLN tentunya ya, dari PLN. Itu kalau kemudian ada kasus lain misalkan ya, PLN mendirikan tiang listrik atau mendirikan gardu atau mendirikan instalasi pembangkit lainnya ya di atas tanah miliknya teman-teman tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari teman-teman selaku pemegang hak atas tanah, maka kita bisa mengajukan tuntutan ganti rugi teman-teman. Kemana kita mengajukan tuntutan? Ya tentunya yang pertama tetap kita ajukan tuntutan ganti rugi atau mengajukan keberatan kepada PLN ya sebagai perusahaan listrik. Kalau kemudian misalkan nanti tidak ada tanggapan dari PLN, ya sudah kita bisa mengajukan ke dinas-dinas terkait atau Pemda setempat. Ataupun kalau kemudian juga tidak ada respon, maka upaya terakhir kalau kemudian PLN tidak menanggapi, Pemda setempat atau dinas terkait tidak menanggapi, maka upaya terakhirnya kita mengajukan gugatan ganti kerugian di pengadilan negeri. Sehingga kemudian dengan putusan pengadilan nanti, teman-teman bisa mendapatkan yang namanya hak ganti rugi atau kompensasi teman-teman. Jadi itu teman-teman, ketentuan peraturan perundang-undangan kita yang mengatur terkait dengan apabila ada tiang listrik atau ada gardu induk atau menara transmisi yang dibangun oleh PLN terkait dengan jaringan kelistrikan dan segala macam, itu teman-teman bisa mendapatkan yang namanya ganti rugi atau kompensasi. Ya teman-teman, ya semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar di video sebelumnya. Sekian dulu, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat.